Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail At-Taqi, apakah Anda pernah mendengar kisah mengenai kelahiran Yajuj dan Majuj? Dua bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang akan muncul di akhir zaman. Kisah mereka syarat dengan misteri dan kegelapan, namun asal-usul mereka jarang dibahas secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak awal kelahiran Yajuj dan Majuj, serta bagaimana bangsa-bangsa ini berhubungan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Sebelum kita memasuki inti kisah, kami mohon agar Anda menyaksikan video ini hingga akhir untuk menghindari kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, berlangganan, dan meninggalkan komentar jika terdapat hal-hal yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal memiliki usia yang sangat panjang, mencapai 950 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh karuniai 3 orang anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafith. Dari keturunan mereka inilah, umat manusia berkembang menjadi berbagai bangsa dengan sifat dan karakter yang beragam. Ham, sebagai anak pertama, menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi yang dikenal dengan kulit mereka yang gelap. Sam, anak kedua, menjadi leluhur bangsa Arab, Romawi, dan Ajam. Sementara itu, Yafith, anak ketiga, memiliki keturunan yang dikenal sebagai bangsa Turki Barbar, Mongol, serta 2 bangsa yang menakutkan, Yajuj dan Majuj. Namun tidak semua sejarah ini sekadar garis keturunan yang biasa. Terdapat kisah yang lebih kelam dan mendalam mengenai bagaimana Yafith melahirkan keturunan yang tidak biasa, yaitu golongan manusia yang kuat, brutal, dan liar. Golongan ini bukan sekadar manusia biasa. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Yafith memiliki seorang anak bernama A'aj, yang kemudian melahirkan Auj. Dari Auj lahirlah Unuk, sosok yang dikenal sebagai manusia raksasa, makhluk besar dengan ukuran tubuh yang jauh melampaui manusia biasa. Menurut riwayat, Unuk dikenal sebagai sosok yang sangat kuat, bahkan mampu melintasi benua hanya dengan beberapa langkah. Ia dapat menyentuh langit dengan tangannya dan mencabut pohon terbesar di Mesir hanya dengan 1 gerakan tangan. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera raksasa guna menyelamatkan umatnya dari banjir besar, Unuklah yang diminta oleh Nabi Nuh untuk mengambil kayu dari pohon terbesar di Mesir. Unuk, dengan tubuh raksasanya, melaksanakan perintah tersebut tanpa kesulitan. Namun meskipun memiliki tubuh yang besar, Unuk tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ia lebih dikenal sebagai makhluk yang cenderung bertindak impulsif dan egois, tanpa mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Ketika banjir besar melanda, air yang menenggelamkan dunia tidak mampu menenggelamkan Unuk. Tubuhnya yang sangat besar memungkinkannya untuk tetap berdiri di tengah lautan dengan hanya puncak kepalanya yang terlihat di atas permukaan air. Meskipun banyak yang tenggelam, termasuk mereka yang menolak mengikuti Nabi Nuh, Unuk tetap bertahan. Gunung Ararat, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, hanya menyisakan puncaknya yang terlihat, dan Unuk berdiri di sana seperti raksasa penjaga. Namun meskipun tubuhnya selamat, jiwa Unuk tidak terlepas dari kekosongan. Kehidupannya yang panjang membuatnya kehilangan makna. Ketika zaman berganti dan generasi manusia baru bermunculan, Unuk mulai merasakan kehampaan yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin terisolasi dari dunia manusia, yang mendorongnya untuk mencari cara agar tetap relevan. Suatu ketika, Unuk tiba-tiba muncul di negeri Rum, sebuah kerajaan yang megah dan kaya. Dengan langkah besar dan suaranya yang menggema, ia datang menghadap raja negeri tersebut. Unuk menginginkan sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Ia meminta seorang gadis sebagai pendampingnya. Gadis yang diinginkannya tentu harus sesuai dengan ukurannya yang raksasa. Raja negeri Rum yang tidak pernah menghadapi permintaan seperti itu sebelumnya terkejut dan panik. Wajahnya pucat dan tangannya bergetar. Bagaimana mungkin mencarikan seorang gadis yang seukuran dengan Unuk?
Tak ada manusia biasa yang dapat sebanding dengan makhluk raksasa ini. Namun, Unuk bukanlah makhluk yang dapat diabaikan begitu saja. Dengan suaranya yang menggema di seluruh penjuru istana, ia mengancam akan menenggelamkan seluruh negeri Rum jika keinginannya tidak dipenuhi. Jika engkau tidak dapat memenuhi permintaanku, wahai Raja Karam Unuk, aku akan menenggelamkan seluruh negerimu dengan air laut ini. Tidak akan ada yang tersisa. Raja dalam ketakutan merasakan jantungnya berdetak kencang, menyadari bahwa Unuk tidak sedang bercanda. Dengan pikiran yang cepat, Raja meminta waktu untuk memenuhi permintaan Unuk. Ia berjanji untuk mencarikan gadis yang diinginkan oleh makhluk raksasa tersebut, namun ia membutuhkan waktu. Berikan aku waktu, wahai Unuk, kata Raja dengan nada merendah. Berikan aku 12 tahun. Dalam waktu itu, aku akan memastikan engkau mendapatkan gadis yang sesuai dengan keinginanmu. Unuk, dengan kesabaran yang tidak biasa, mengangguk setuju. Ia tahu bahwa Raja tidak mungkin menipunya. Jika dalam 12 tahun permintaannya tidak terpenuhi, maka ia akan menenggelamkan seluruh negeri dengan amarahnya. Selama berbulan-bulan, Raja yang bijaksana itu memutar otak demi menyelamatkan kerajaannya dari ancaman Unuk, raksasa yang tak tertandingi. Unuk bukan hanya ancaman bagi rakyat, tetapi juga bagi kestabilan seluruh wilayah. Setiap kali ia datang, ia menuntut yang mustahil dan mengancam akan menghancurkan kerajaan jika keinginannya tidak dipenuhi. Dalam kegelisahan tersebut, sebuah rencana besar mulai dijalankan. Raja memutuskan untuk membuat patung raksasa yang menyerupai gadis cantik untuk memuaskan hasrat Unuk. Ia mengumpulkan semua ahli pemahat terbaik dari seluruh penjuru negeri. Mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memahat batu-batu besar dan mengubahnya menjadi bentuk yang indah. Tugas yang mereka terima bukanlah hal yang mudah. Mereka diperintahkan untuk memahat gunung batu menjadi patung gadis yang sempurna. Sebuah mahakarya yang tidak hanya indah, tetapi juga harus menggairahkan. Raja memberikan mereka waktu 12 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebuah batas waktu yang tampaknya terlalu panjang, tetapi dengan ukuran patung yang setinggi gunung, mereka menyadari bahwa ini bukanlah pekerjaan biasa. Hari demi hari, suara palu yang menghantam batu-batu keras terdengar bergema di seluruh kerajaan. Para pemahat bekerja siang dan malam tanpa henti. Mereka tahu bahwa nasib kerajaan terletak di tangan mereka. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap lekukan wajah, setiap lipatan tubuh patung harus dibuat dengan sempurna. Patung itu bukan sekadar karya seni, tetapi juga harapan terakhir untuk melawan ancaman Unuk. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya patung itu selesai. Sebuah karya monumental yang menjulang tinggi, menyerupai gadis cantik yang tidur terlentang. Wajahnya tampak lembut, namun menggoda dengan mata tertutup seakan sedang dalam mimpi. Patung itu benar-benar tanpa sehelai pakaian pun, menambah kesan sensual yang memang diharapkan oleh Raja dan para penasihatnya. Di dalam patung tersebut, perutnya dikorek dengan hati-hati dan diisi dengan daging mentah. Daging-daging itu dimasukkan melalui liang kemaluan patung. Sebuah ritual aneh yang diyakini oleh Raja akan membuat patung tersebut tampak lebih realistis bagi Unuk. Kita harus membuatnya percaya bahwa ini adalah gadis nyata, kata salah satu penasihat Raja. Setiap potong daging yang dimasukkan adalah upaya untuk menciptakan ilusi sempurna. Mereka bekerja dengan tekun, memastikan setiap langkah ritual ini dijalankan dengan benar. Apakah ini akan berhasil? Tanya salah satu pemahat kepada kawannya dengan mata penuh kekhawatiran. Kita tidak punya pilihan lain, jawab pemahat lainnya sambil menghela napas. Jika ini gagal, seluruh kerajaan dan negeri ini akan hancur. Setelah semuanya siap, Raja mengirimkan pesan kepada Unuk bahwa gadis yang diinginkannya telah ditemukan. Datanglah dan temukan apa yang kau cari, bunyi pesannya. Dengan cepat, berita tersebut sampai ke telinga Unuk. Seperti angin badai, Unuk melangkah menuju patung tersebut dengan tubuh raksasanya yang mengguncang tanah setiap kali kakinya menyentuh permukaan bumi. Ketika Unuk memandang patung itu,
Matanya bersinar penuh gairah. Tubuh raksasa itu berhenti di depan patung seorang gadis yang sangat besar dan menggoda. Tidak butuh waktu lama bagi Unuk untuk kehilangan kendali. Nafsu yang membara dan telah lama menguasainya seakan tidak dapat lagi dibendung. Sungguh cantik, sungguh menggoda, seru Unuk dengan suara menggelegar yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Tubuhnya yang raksasa mendekati patung itu, dan tanpa ragu, ia menyalurkan hasratnya. Ia memperlakukan patung tersebut seolah-olah gadis itu nyata, tanpa menyadari tipu daya yang telah direncanakan oleh raja. Setelah melampiaskan nafsunya, Unuk merasa puas dan pergi, meninggalkan patung itu dengan perasaan lega. "Aku tidak perlu kembali," gumamnya sambil tertawa besar, suaranya menggema di pegunungan. Unuk pun menghilang dari pandangan. Tidak pernah kembali lagi ke kerajaan itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya. Air mani Unuk yang tertumpah di dalam patung bercampur dengan daging mentah yang ada di dalamnya mulai membusuk. Bau busuk yang menyengat bahkan dapat tercium hingga ke desa-desa terdekat. Dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai tumbuh dan bergerak liar. "Ini bukan bagian dari rencana," kata salah satu penasehat dengan wajah pucat ketika mendengar kabar tentang fenomena aneh yang terjadi pada patung tersebut. "Mungkin ini adalah murka Tuhan atas tipu daya yang kita lakukan," ucap seorang pendeta tua yang turut menyaksikan kejadian aneh tersebut. Ulat-ulat itu tidak berhenti tumbuh. Mereka menjadi kepompong, dan dari kepompong-kepompong itu lahir sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika kepompong-kepompong itu pecah, muncul makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, namun dengan penampilan yang menyeramkan dan penuh kebuasan. Mereka adalah Yajuj dan Majuj, makhluk ganas yang lahir dari tindakan Unuk dan nafsunya yang tak terkendali. Makhluk-makhluk ini segera menyebar keluar dari patung mencari makanan. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Hewan-hewan ternak menjadi korban pertama. Mereka melahap segala yang mereka temui, mulai dari sapi, kambing, hingga kuda. Rakyat mulai panik. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan makhluk-makhluk ini. Mereka keluar dari liang kemaluan patung itu satu persatu, bagaikan aliran air yang tak terhentikan. Desa-desa yang berada di sekitar patung itu menjadi korban pertama. Teriakan dan tangisan terdengar di mana-mana. Para petani dan penduduk desa melarikan diri, namun banyak yang tidak berhasil. Yajuj dan Majuj tidak hanya memakan hewan ternak, tetapi juga menyerang manusia. Raja yang semula berpikir bahwa rencananya akan menyelamatkan kerajaan, kini dihadapkan pada masalah yang jauh lebih besar. "Ini semua salah kita," ucapnya dengan penyesalan di depan para penasihatnya. "Kita telah menciptakan monster yang tidak dapat kita kendalikan. Yang mulia, kita harus melakukan sesuatu sebelum seluruh negeri kita dimusnahkan," desak salah seorang penasihat. Raja tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk memburu dan menghancurkan Yajuj dan Majuj. Namun, setiap usaha yang dilakukan selalu gagal. Pasukan yang dikirim selalu kembali dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, terlalu cepat, dan jumlah mereka terus bertambah. "Kita harus memanggil bantuan dari luar kerajaan," seru salah seorang panglima yang terluka parah setelah bertarung dengan makhluk-makhluk buas itu. Desakan ini akhirnya membuat raja mencari bantuan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang penguasa legendaris yang dikenal memiliki kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Raja mengirim utusan ke wilayah Raja Iskandar Zulkarnain, berharap ia akan datang dan menolong. Setelah membantu penduduk di timur, Raja Zulkarnain mendengar kabar tentang bahaya yang lebih besar yang mengancam. Sebuah ancaman yang telah lama menghantui penduduk di daerah antara dua gunung yang tinggi, yaitu bangsa Yajuj dan Majuj. Mereka adalah bangsa yang terkenal dengan kekejamannya, merusak tanah, menghancurkan hasil panen, dan membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Mendengar kabar tersebut, Raja Zulkarnain segera mengarahkan pasukannya menuju wilayah yang dimaksud. Ketika mereka tiba di sana, para penduduk dengan tergesa-gesa datang menyambutnya.
Wajah mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan. "Wahai Raja yang perkasa," seorang pemimpin penduduk berbicara dengan nada penuh harap. "Bangsa Yajuj dan Majuj telah membuat hidup kami sengsara. Mereka menghancurkan apa yang kami bangun dan tidak memberikan kami kedamaian. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hanya Engkau yang bisa menolong kami." Raja Zulkarnain merenung sejenak memikirkan nasib para penduduk yang terancam oleh bahaya besar ini. Lalu dengan keyakinan penuh, ia berkata, "Aku akan menolongmu, tetapi pertama-tama kalian harus bekerja sama denganku. Aku akan membangun penghalang yang kokoh di antara gunung-gunung ini untuk melindungi kalian dari mereka. Namun, kalian harus membantu dalam prosesnya." Penduduk setempat bersorak dengan antusias. Mereka bersedia melakukan segala upaya untuk melindungi tanah mereka dari bangsa yang kejam tersebut. Oleh karena itu, dimulailah proyek besar pembangunan tembok antara dua gunung. Setiap hari, penduduk dan pasukan Raja Zulkarnain bekerja sama dengan penuh semangat. Mereka mengumpulkan potongan-potongan besi, batu, dan berbagai bahan yang dapat digunakan untuk membangun tembok yang kokoh. Di bawah arahan Raja Zulkarnain, mereka melaksanakan tugas ini dengan dedikasi tinggi, meskipun prosesnya sangat berat. Suatu hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, salah seorang pekerja mendekati Raja Zulkarnain dengan wajah yang menunjukkan kelelahan. "Tugas ini terasa sangat berat. Apakah kita akan mampu menyelesaikannya?" tanya pekerja tersebut. Raja Zulkarnain menatapnya dengan penuh keyakinan. "Setiap pekerjaan besar memerlukan pengorbanan. Ingatlah, ini bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk anak-anakmu dan generasi yang akan datang. Dengan tembok ini, kita akan melindungi mereka dari kehancuran." Pekerja itu mengangguk, merasakan semangatnya kembali berkobar. "Kami akan terus bekerja, tuanku. Terima kasih atas bimbingan Anda." Raja Zulkarnain tersenyum dan kembali memantau jalannya pembangunan. Setiap kali ada kesulitan, beliau hadir untuk memberikan solusi. Setiap kali ada yang kelelahan, beliau memberikan motivasi. Ia bukan hanya seorang raja yang memerintah dari atas takhta, tetapi juga seorang pemimpin yang terlibat langsung di medan tugas. Namun tidak semua berjalan lancar. Sebelum tembok tersebut sepenuhnya selesai, pasukan Raja Zulkarnain menerima kabar bahwa Yakjuj dan Majuj telah bergerak mendekat. Kecepatan dan kekejaman bangsa tersebut membuat penduduk semakin ketakutan. Raja Zulkarnain segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi perang. "Ini bukan hanya tentang tembok," ujar Raja Zulkarnain kepada para komandan. "Kita harus menghadapi mereka di medan perang, mengulur waktu hingga tembok selesai dibangun." Ketika pasukan Yakjuj dan Majuj akhirnya terlihat di kaki gunung, Raja Zulkarnain mengatur barisannya. Dengan perisai yang bersinar di bawah sinar matahari dan pedang terhunus, pasukan Raja Zulkarnain berdiri kokoh siap menghadapi gelombang serangan. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Yakjuj dan Majuj menyerbu dengan kekuatan yang tak terbendung. Suara dentingan pedang dan pekikan perang memenuhi udara, sementara debu dari pertempuran membumbung tinggi. Raja Zulkarnain mengenakan zirah berkilau dan helm baja, memimpin langsung di garis depan, menebas musuh dengan ketepatan yang mematikan. Sementara itu, para penduduk dan sebagian pasukan yang tersisa terus bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan tembok besar tersebut. Di tengah kobaran perang, Raja Zulkarnain dan pasukannya bertempur dengan gagah berani, berusaha menghalau Yakjuj dan Majuj sejauh mungkin dari tembok yang belum rampung. Saat malam tiba, kedua belah pihak kelelahan. Namun Yakjuj dan Majuj tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Serangan mereka yang terus-menerus membuat barisan pertahanan pasukan Raja Zulkarnain terdesak. Namun di saat genting itulah, para pekerja akhirnya menyelesaikan bagian terakhir dari tembok besar. Tembaga panas dituangkan di atasnya, menjadikannya benteng yang mustahil ditembus. Ketika Yakjuj dan Majuj mencoba menyerang tembok, mereka mendapati bahwa tidak ada jalan masuk. Mereka menghantamnya dengan segala kekuatan, namun tembok itu tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan.
Akhirnya setelah serangan yang tiada henti, Ya'juj dan Ma'juj terpaksa mundur, terhalang oleh tembok yang kini memisahkan mereka dari negeri yang telah mereka rusak selama bertahun-tahun. Kemenangan yang diraih bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kebesaran keadilan yang ditegakkan oleh Raja Zulkarnain. Pasukannya bersorak dan para penduduk menangis haru, menyaksikan tembok yang kini melindungi mereka dari bahaya besar. Raja Zulkarnain berdiri di depan tembok yang baru selesai dibangun, memandang ke arah pegunungan di mana Ya'juj dan Ma'juj terperangkap. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa misi besarnya telah tercapai. Dengan tembok yang kokoh itu, negeri-negeri di timur akan hidup dalam damai untuk waktu yang lama. Ini bukanlah kemenangan untuk kita, kata Raja Zulkarnain kepada pasukannya yang berkumpul di sekitarnya. Ini adalah kemenangan bagi mereka yang kita lindungi dan kemenangan bagi keadilan yang harus kita tegakkan di seluruh penjuru bumi. Setelah tembok itu berdiri kokoh, Raja Zulkarnain berbicara kepada rakyat di daerah tersebut. Ini adalah perlindungan yang Allah berikan kepada kalian. Namun, ingatlah, suatu hari nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar lagi ketika waktunya tiba, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Setiap hari, sang pemimpin mereka berdiri di hadapan para pengikutnya dengan tangan terkepal, memimpin serangan yang tak kenal lelah terhadap tembok tersebut. Hari ini adalah hari di mana kita akan mencapai keberhasilan, serunya, sambil memompa semangat para pengikutnya. Kita telah mendekati kebebasan. Dengan raungan yang menggema, mereka mulai melubangi tembok sekali lagi. Suara dentuman keras terdengar ketika tangan-tangan mereka yang kuat menghantam besi dan timah. Peluh mengalir dari tubuh mereka yang besar, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka adalah makhluk yang dipenuhi dengan kekuatan liar, didorong oleh hasrat kebebasan yang tak terhingga. Setiap kali mereka melihat cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui lubang kecil yang berhasil mereka buat, harapan mereka menyala. Namun seperti biasa, pemimpin mereka mengingatkan, kembali ke tempat masing-masing, besok kita akan melanjutkan lagi. Saat mereka meninggalkan lubang tersebut, keajaiban terjadi. Dinding itu kembali seperti semula, tanpa jejak sedikit pun dari usaha mereka. Frustrasi mulai merasuki mereka. Mereka tidak memahami mengapa dinding itu selalu kembali utuh. Ini tidak masuk akal, teriak salah satu dari mereka. Apa gunanya kita bekerja keras setiap hari jika hasilnya selalu sia-sia? Pemimpin mereka tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia merasakan keputusasaan yang sama. Namun, ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan pengikutnya. Kita hanya harus terus percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktunya tiba, tidak ada yang dapat menghentikan kita. Dan mereka terus berusaha, hari demi hari, meskipun setiap kali mereka melihat secercah harapan dalam bentuk cahaya matahari, mereka harus menunggu hingga keesokan harinya. Akhirnya tibalah hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam merasakan kemenangan besar, langit yang semula cerah seketika berubah kelam. Kegembiraan yang singkat itu segera diiringi dengan ketakutan yang lebih mencekam. Di ujung cakrawala, angin kencang yang membawa debu dan teriakan-teriakan kesakitan mengisyaratkan datangnya bencana baru yang lebih dahsyat. Dari kejauhan terdengar gemuruh langkah kaki yang menghentak bumi, bagaikan gelombang pasukan yang tak terbendung. Itulah mereka Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang telah lama dinubuatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Benteng yang selama ini menahan Ya'juj dan Ma'juj, yang dibangun dengan kekuatan luar biasa oleh Raja Zulkarnain, kini telah runtuh. Dinding baja dan besi yang memisahkan mereka dari dunia luar telah hancur, dan pintu gerbang kehancuran pun terbuka lebar. Dari balik reruntuhan itu, keluar makhluk-makhluk yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Mereka berdesakan, menumpuk satu sama lain, dengan wajah yang ia dipenuhi kebencian dan dahaga akan kehancuran. Mereka bergerak bagaikan banjir bandang, mengalir deras tanpa henti, menyapu bersih segala yang ada di hadapan mereka. Ya'juj dan Ma'juj tidak mengenal belas kasihan. Mereka menyerbu desa-desa, kota-kota, dan padang rumput,
membunuh semua yang mereka temui, baik manusia, hewan, maupun tanaman. Mereka merampas setiap jengkal tanah, meminum habis air sungai dan danau, membuat bumi gersang seketika. Kebun-kebun yang sebelumnya hijau dan subur berubah menjadi lahan tandus yang berdebu, dipenuhi reruntuhan dan tulang belulang. Tidak ada yang dapat lolos dari cengkeraman mereka. Binatang-binatang peliharaan seperti kambing dan sapi yang dulunya menjadi sumber penghidupan umat manusia kini habis dimangsa tanpa sisa. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sungguh di luar batas imajinasi. Setiap individu dari mereka tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat, menjadikan jumlah mereka semakin tak terhitung. Di setiap sudut bumi, mereka menyebar dan menghancurkan, merusak apapun yang ada. Mereka tidak hanya melahap hewan-hewan, tetapi juga menghabiskan seluruh sumber daya alam. Gunung-gunung yang dulunya megah, penuh dengan sumber makanan dan hewan, kini rata dengan tanah. Hutan-hutan yang rimbun berubah menjadi lahan kosong. Ya'juj dan Ma'juj adalah wabah yang tidak dapat dihentikan oleh tangan manusia. Air sungai yang dulunya mengalir jernih kini surut dan mengering. Setiap kali Ya'juj dan Ma'juj menemukan sumber air, mereka akan meminum habis hingga tak tersisa setetes pun. Sungai-sungai yang megah, yang pernah menjadi sumber kehidupan bagi berbagai peradaban, kini menjadi sungai kering yang hanya menyisakan lumpur di dasarnya. Danau-danau yang dulunya indah dan tenang berubah menjadi kawah kering yang tandus. Umat Islam yang baru saja merayakan kemenangan atas Dajjal kini dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Bahkan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam pun tidak diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj secara langsung. Perintah yang datang adalah agar mereka dan umat Islam berlindung di gunung-gunung tinggi, menjauh dari amukan Ya'juj dan Ma'juj yang tak terhentikan. Saat itulah umat Islam dihadapkan pada ujian kesabaran yang sangat berat. Di lereng-lereng gunung yang curam, umat Islam berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, hidup dalam rasa takut yang mencekam. Langit selalu gelap oleh awan tebal, seolah menandakan bahwa bencana ini akan terus berlangsung. Dari atas gunung, mereka dapat melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj di bawah sana. Asap hitam membubung tinggi, mencemari udara, sementara jeritan-jeritan mengerikan terdengar di kejauhan, menambah horor yang sudah mereka rasakan. Di puncak-puncak gunung, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam doa dan zikir yang tiada henti. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka memohon perlindungan. Meskipun hati mereka dipenuhi kecemasan, iman mereka tetap teguh. Mereka percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Meskipun ujian ini terasa sangat berat, banyak yang jatuh sakit karena kelaparan dan kehausan, sementara yang lain menyerah pada keputusasaan. Namun, Nabi Isa alaihissalam terus mengingatkan mereka untuk bersabar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hambanya. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian dan ketegangan. Tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan berakhir, dan Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar tanpa henti. Dunia terasa semakin sempit, dan umat Islam merasa seolah-olah berada di tepi jurang kehancuran. Namun, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi tidak henti-hentinya mengajak umat untuk terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam yang dingin dan gelap, lantunan doa mereka menggema, menyentuh langit, dan menembus keheningan. Waktu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi terus berlindung di puncak-puncak gunung. Sementara di bawah sana, Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar ke seluruh penjuru bumi, menghancurkan apa saja yang tersisa. Jumlah mereka begitu banyak dan tak terbendung. Sementara umat manusia merasa seolah-olah harapan telah lenyap, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Setiap hari dari kejauhan, umat Islam mendengar gemuruh suara Ya'juj dan Ma'juj yang memecah keheningan malam, seakan bumi ini akan ditelan oleh kekuatan gelap yang tak terkendali. Namun keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang pada saat yang tepat.
Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah menyebar sedemikian luas dan hampir tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa untuk mereka hancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan takdirnya yang luar biasa. Di tengah kerusakan yang tak terbayangkan, dengan bumi yang tandus dan air yang mengering, Ya'juj dan Ma'juj mulai melambat. Mereka telah kehabisan target. Tidak ada lagi manusia, hewan, atau tanaman untuk mereka serang. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai rencananya untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Langit tiba-tiba berubah menjadi kelam. Tidak ada angin, tidak ada gerakan. Sebuah ketenangan yang aneh meliputi bumi yang telah terkoyak di bawah ribuan jutaan. Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mereka yang biasanya begitu kuat dan tak terkalahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan dari leher-leher mereka. Muncul wabah mengerikan yang tak bisa mereka hindari. Wabah ini bukanlah serangan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ribuan ulat kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah. Ulat-ulat itu merayap dengan cepat, menyerang Ya'juj dan Ma'juj dengan tak terhentikan. Masing-masing ulat menggigit leher mereka, mematikan dengan cepat dan tepat. Wabah ini begitu hebat sehingga dalam hitungan menit Ya'juj dan Ma'juj yang semula tak terkalahkan terkapar di atas tanah tak lagi berdaya. Tubuh mereka yang besar dan kuat runtuh satu persatu seperti pohon yang ditebang. Tangisan, jeritan, dan deru kematian terdengar dari semua penjuru, menandakan bahwa saat kehancuran Ya'juj dan Ma'juj telah tiba. Dari tempat persembunyian mereka di puncak gunung, umat Islam menyaksikan peristiwa ini dengan rasa takjub dan ketakutan yang mendalam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana makhluk yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan yang menyebar teror di seluruh bumi, akhirnya takluk oleh makhluk sekecil ulat. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika wabah ulat itu telah menyelesaikan tugasnya, bumi penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tubuh mereka yang begitu banyak menutupi seluruh daratan memenuhi lembah, pegunungan, dan bahkan dataran luas. Bau busuk mulai menyebar ke udara, memualkan dan tak tertahankan. Bumi tampak seperti lautan bangkai yang mengerikan. Tempat tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tidak membiarkan bumi ini tenggelam dalam kehancuran selamanya. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh wabah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pertolongan lain dari langit. Ribuan burung besar tiba-tiba muncul, terbang dalam formasi yang rapi dan mengerikan. Burung-burung itu sebesar unta dengan sayap yang membentang lebar dan kekuatan yang luar biasa. Burung-burung ini bukanlah burung biasa. Mereka adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan bumi dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang kini berserakan di mana-mana. Burung-burung raksasa itu dengan cepat menyambar bangkai Ya'juj dan Ma'juj, mengangkat tubuh-tubuh besar itu dengan cakar mereka yang kuat. Mereka terbang tinggi di langit, membawa bangkai-bangkai tersebut ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan jam, burung-burung itu membersihkan bumi dari jutaan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Setiap bangkai diambil, setiap sisa tubuh diangkat ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang menyaksikan kejadian ini dari puncak gunung merasa kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan memuji kebesarannya. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj yang semula tampak mustahil untuk dihentikan, kini telah dihapuskan sepenuhnya oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah burung-burung raksasa mengangkat seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bumi masih dipenuhi dengan sisa-sisa kotoran dan bau busuk yang menyengat. Kehancuran yang mereka timbulkan meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam jiwa umat manusia yang selamat. Mereka masih bisa merasakan jejak kengerian dari hari-hari yang panjang ketika Ya'juj dan Ma'juj merajalela. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang tak terbatas, tidak membiarkan bumi ini tetap kotor dan tercemar. Tak lama setelah burung-burung raksasa pergi, langit yang kelam mulai memancarkan kilatan cahaya. Guntur menggelegar dan angin kencang mulai bertiup,
membawa aroma segar yang belum pernah dirasakan umat manusia dalam waktu yang sangat lama. Hujan pun turun. Bukan hujan biasa, melainkan hujan deras yang tak tertahankan. Butir-butir air yang turun dari langit begitu deras dan bersih membersihkan setiap sudut bumi yang telah dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Air itu mengalir deras, membersihkan setiap sisa kotoran, setiap jejak kehancuran yang tersisa. Bumi yang tadinya kotor dan penuh dengan bau busuk kini mulai bersih kembali. Setiap lembah, setiap gunung dan setiap dataran yang dipenuhi bangkai dan kotoran, kini dibasuh oleh hujan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan ini berlangsung selama beberapa hari, tak pernah berhenti. Umat Islam yang sebelumnya terkurung di puncak gunung karena ketakutan, kini bisa merasakan kedamaian. Mereka turun dari gunung dengan penuh rasa syukur menyaksikan bumi yang kembali bersih. Tidak ada jejak dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa. Bumi ini seolah-olah baru saja diciptakan kembali, segar dan murni, seperti ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya untuk manusia setelah bencana besar ini berakhir. Umat Islam kembali ke dataran dengan perasaan lega dan syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah melalui salah satu ujian terberat dalam sejarah umat manusia. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah dihancurkan dan bumi dibersihkan, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat untuk memulai kembali kehidupan baru. Mereka membangun kembali desa-desa dan kota-kota yang telah dihancurkan, menanami kembali tanah yang gersang dan mendirikan kembali rumah-rumah yang roboh. Namun lebih dari itu, mereka membawa pelajaran yang sangat berharga. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj telah menunjukkan kepada umat manusia betapa lemahnya mereka tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka tidak dapat melawan Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan fisik, mereka mampu bertahan karena keimanan dan keteguhan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia yang selamat dari bencana besar ini hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di saat yang tepat. Dan mereka diajarkan bahwa dalam menghadapi ujian yang paling berat sekalipun, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk bertahan dalam kesunyian bumi yang kini kembali damai. Umat Islam melantunkan zikir dan doa mengingat bahwa dalam setiap kehancuran selalu ada kebangkitan. Dan dalam setiap ujian selalu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertainya. Sahabat Ismail At-Taqi, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang penuh dengan pelajaran dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita sebagai umat muslim harus selalu siap dengan bekal iman, ilmu dan amal saleh agar terhindar dari fitnah dan ujian yang berat di akhir zaman. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan subscribe agar channel Ibnu Khalid semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.